Kompas Bisnis masih menemani Anda, Saudara. Tingkat keyakinan masyarakat terhadap prospek perekonomian Indonesia makin rendah. Data survei Bank Indonesia bilang optimisme masyarakat ada di titik terendah sejak pandemi. Ini adalah grafik survei Bank Indonesia dari Januari sampai September, Saudara. Garisnya terkonfirmasi melandai. Meski levelnya ini masih optimistis. Optimisme masyarakat turun ke 115 pada September, jauh di bawah Januari yang masih 127,2. Yang menarik, Saudara, penurunan terjadi ketika pemerintah tengah gencar mengucurkan berbagai kebijakan stimulus ekonomi. Pemerintah bahkan sedang merealisasikan program-program prioritas janji kampanye. Sebagai catatan, ketika indeks berada di level 100, artinya masih optimistis. Nah, berikutnya ini adalah data rasio tabungan. 3 bulan terakhir sejak Juli sampai September, angkanya stagnan 13,7. Rasio penghasilan masyarakat yang dipakai untuk menabung ini turun dibandingkan dengan Januari yang masih 15,3. Kami masih memakai data Bank Indonesia. Kenaikan proporsi konsumsi ke 75,1% terjadi saat rasio tabungan stagnan. Kenaikan konsumsi ini terjadi pada kelompok mayoritas dengan pengeluaran 1-2 juta, 3-4 juta, bahkan di atas 5 juta. Berikutnya kita lihat rasio angka cicilan kredit. Dibandingkan awal tahun, angkanya masih naik ke 11,2. Meskipun sebenarnya kalau dilihat angka ini turun dibanding bulan sebelumnya. Nanti kita konfirmasi, Saudara, ke ekonom, apa sih makna data konsumen ini? Belanja naik saat tabungannya stagnan. Apakah harga kebutuhan pokok yang naik bikin masyarakat keluar uang lebih banyak? Meski data optimisme masyarakat menurun, Menteri Keuangan Purbaya yakin prospek ekonomi Indonesia masih bagus. Jadi orang tahu mau ngapain ke depan. Kalau dari saya sih bagus, kenapa? Saya bisa ceritakan bahwa ke depan prospek ekonomi kita nggak sejelek yang diceritakan orang-orang waktu itu. Kita akan tumbuh makin cepat dan makin cepat ke depannya. Jadi untuk Gen Z kayak saya, prospek ekonomi masa depan cerah. Cover. Ini kan kita udah akan recover tapi belum recovery fully kan. Saya ekonomi tumbuh 6% atau lebih, baru saya pertimbangkan. Pemerintah memastikan kembali memberikan stimulus ekonomi tambahan pada kuartal 4 2025 untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Menko Erlangga Hartarto bilang kebijakan ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Dan stimulus tambahan penebalan di kuartal keempat, arahan Bapak Presiden bahwa bantalan daripada stimulus tambahan itu untuk sampai dengan desil keempat atau menjangkau lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat, plus juga yang terkait dengan pekerja. Lantas bagaimana memaknai data survei Bank Indonesia tadi? Kompas Bisnis akan tanya ke Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selyo. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Mas Bima, tadi kita lihat beberapa data-data. Nah, optimisme masyarakat makin turun. Padahal pemerintah tadi dikatakan geber banyak stimulus, gencar belanja program prioritas. Mismatch-nya ini ada di mana sebetulnya? Sebenarnya kalau kita bandingkan ya kepercayaan konsumen, kemudian dengan penjualan real, sama-sama dirilis oleh Bank Indonesia, itu akan terlihat jelas tuh. Bahwa sebenarnya konsumsi rumah tangga atau sebagai proksi dari daya beli masyarakat, ini situasinya memang belum membaik secara signifikan. Jadi kalau kita tarik data lebih panjang, misalnya dari tahun 2022, itu akan terlihat jelas bahwa penjualan retail atau eceran itu sebenarnya belum pulih dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi COVID-19. Jadi ini masih panjang pemulihannya, masih fase pemulihan dan sepertinya ini tekanannya semakin berat. Jadi kalau dilihat misalnya dari subkelompok terkait dengan sandang itu atau pakaian jadi, itu juga naik turun, agak ada sedikit pemulihan tapi pemulihannya masih kecil. Kemudian kalau kita lihat yang paling anjlok itu adalah peralatan informasi dan komunikasi, itu masih minus 27,2%.
Kemudian makanan minuman tembakau sudah mulai naik, tetapi kenaikannya masih terbatas. Suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor. Jadi kalau orang di Indonesia itu punya uang sedikit, dia pasti akan pergi ke leasing, pergi ke multi finance untuk kredit kendaraan bermotor. Nah ini kalau pertumbuhannya masih melambat, termasuk suku cadang otomotif, ini sebenarnya juga menjadi salah satu warning bahwa memang pemulihan daya beli terutama di kelompok menengah ini masih perlu dorongan dari stimulus. Salah satunya juga disebabkan oleh masih berlanjutnya efisiensi anggaran dari pemerintah. Jadi banyak konsumen yang membaca bahwa 2026 ini situasi dari transfer daerah yang dipangkas masih berlanjut, situasi program prioritas pemerintah yang didahulukan dibandingkan dengan belanja-belanja yang ada di daerah itu juga masih dilanjutkan. Yang artinya apa? Produsen sekarang ini dalam perencanaan 2026 akhirnya menurunkan ekspektasi penjualannya. Banyak yang melihat lebih realistis bahwa situasi masih akan menekan di sepanjang 2025 akhir dan 2026. Oke, berarti tadi bisa ditangkap bahwa sebetulnya meskipun pemerintah klaimnya udah ngasih kucuran dan juga berbagai program, artinya ini masih belum cukup sebetulnya kalau kita lihat dari bagaimana data-data yang di-share oleh Bank Indonesia. Nah, Mas Bima, Kompas Bisnis juga menemukan angka yang tidak menggembirakan sebetulnya di survei Bank Indonesia soal persepsi responden terhadap lapangan kerja yang masih di zona pesimistis, terutama lulusan SMA dan juga diploma. Catatannya adalah di September itu posisinya 92, artinya masih di bawah 100. Apakah yang perlu diwaspadai dari data ini? Apakah ini calon kelompok rentan, bisa dikatakan demikian? Iya, ekspektasi lapangan kerja itu kan artinya adakah lapangan kerja ke depan. Dan ini nanti akan berpengaruh juga terhadap perilaku konsumen. Kalau lapangan kerja ke depannya masih dikatakan sedikit pesimis, maka mereka juga akan berjaga-jaga. Yang masih kerja itu berjaga-jaga jangan sampai mereka jadi korban dari PHK atau kontraknya diputus atau outsourcingnya dihentikan. Yang belum mendapatkan pekerjaan, mereka melihat sektor formalnya semakin sempit terbuka, mau tidak mau mereka masuk pada informal, masuk pada gig ekonomi, masuk pada ojol, yang sebenarnya ini bantalan sementara tapi juga rentan dari sisi ketidakpastian upahnya, jam kerja lebih panjang, dan bahkan kita menemukan bahwa 109 juta masyarakat di Indonesia, hampir setengah dari populasi, itu bekerja dengan upah di bawah upah minimum provinsi. Dan sebanyak 25 juta orang itu bekerja lebih dari 48 jam setiap minggunya. Jadi kalaupun ada pekerjaan, pekerjaannya adalah pekerjaan yang lebih rentan. Jadi ekspektasi lapangan kerja menyempit ke depan, ini harus jadi review besar pemerintah. Gimana soal stimulus kepada sektor yang terkait dengan padat karya? Bagaimana misalnya insentif-insentif pajak, belanja perpajakannya itu diarahkan untuk mendukung industri yang lebih banyak menyerap tenaga kerja. Begitu juga soal magang berbayar. Ini salah satu stimulus yang diharapkan bisa membantu. Tapi magang berbayar ini harus dipastikan perusahaan setelah magang selesai mau menyerap berapa persen. Bisa menyerap 40% teman-teman yang lagi magang itu juga sangat bagus. Khawatir setelah magang berbayar selesai, kemudian perusahaan bilang, ini ekspektasi konsumsi ke depan kurang begitu oke, jadi terima kasih magangnya tidak dilanjutkan menjadi pekerja tetap ataupun misalnya pekerja kontrak. Nah ini yang harus dijaga, harus ada MOU antara perusahaan dengan pemerintah. Jadi magang bisa berlanjut menjadi pekerja tetap. Ya, jangan cuma jadi formalitas doang nih program-program pemerintah, termasuk juga tadi jadi catatan, ya nggak heran sekarang masyarakat banyak yang job hugging gitu dengan pekerjaannya karena tadi kondisinya rentan. Mas Bima, kalau kita lihat tadi juga ada data yang menarik soal rasio tabungannya stagnan saat belanja masyarakatnya naik. Nah ini apa sih sebetulnya kesimpulannya? Rasio tabungan, bahwa masyarakat sekarang bukan hanya makan tabungan, tapi sebagian kelas menengah bertahan hidup itu dengan mencicil ke pinjaman online atau pinjol maupun pegadaian. Karena situasi ini juga menyebabkan antara daya beli masyarakat, ya, biaya-biaya hidupnya semakin tinggi, KPR, kemudian kendaraan bermotor cicilan, di luar dari kebutuhan pokok, tidak bisa ditutup oleh pendapatan, terutama dari pekerjaan yang sifatnya adalah tetap dan bulanan. Itu yang membuat tabungan itu stuck likuiditasnya. Yang terjadi adalah masyarakat mau tidak mau menutup gap antara biaya hidup dengan pendapatan, mereka akhirnya pergi ke pegadaian. Jadi
Kita juga cukup surprise dari datanya OJK bahwa pinjol itu 2021 sampai 2025 itu naiknya 600% lebih dan pegadaian itu naiknya 60%. Ini mengindikasikan bahwa bukan lagi makan tabungan fasenya, tapi sudah makan pinjaman untuk bisa bertahan. Oke, memang ini jadi situasi yang harus menjadi catatan bagi pemerintah, termasuk juga tadi data-data ini juga mencerminkan bahwa yaitu tadi balik lagi soal bagaimana stimulus nih rasanya belum cukup begitu untuk bisa membiayai hidupnya masyarakat. Mas Bima, nanti kita lanjutkan kembali usai jeda dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Divisi Crème de la Crème kompetisi sepak bola Belanda, tempat para jawara bertarung di atas rumput hijau dengan gengsi dan strategi dan momen tak terduga bersatu dalam satu laga. Diiringi riuh supporter yang mengguncang langit stadion, menghidupkan asa, mengincar 3 poin, mengejar supremasi. Rasakan nyawa sepak bola Belanda berdetak di layar Anda. Eredivisie, saksikan pada hari dan jam berikut live di Kompas TV. Buruan di check out sekarang ya guys. Ultra Flu dan Batuk membantu meredakan gejala flu disertai batuk. Udah sholat semua. Flu dan batuk reda, lega rasanya. Baru Happily popok celana dewasa 3-in-1 cocok untuk omalincah kayak Ega. Happily ekstra serap nampung hingga 1200 ml, gak gembung, ekstra kering, ekstra tipis. Ada ekstrak teh hijau, pakai dari pagi, nyaman kebelet. Pakai Happily say, praktis. Nongki kesandang-kesindang sampai malam, nggak bocor. Nggak kelihatan kan say, Eka pakai popok. Oma opa nggak usah worry lagi, pakai Happily. Happily, semua jadi easy. Wingscare. Jangan biarkan siang Anda berlalu begitu saja. Isi dengan berita terpercaya. Mulai dari kabar penting dalam negeri hingga peristiwa yang menjadi sorotan dunia. Karena siang hari adalah waktu yang tepat untuk menambah asupan informasi bernilai. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV, didukung oleh meski asa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terbuka, kekalahan Garuda 2-3 dari Arab Saudi tertuju ke pelatih Patrick Kluivert. We didn't mark very good between the lines so that the wingers came in and they could turn on our defense. Sudah sangat baik sebetulnya game plan-nya. Sayangnya tidak bisa dieksekusi dengan baik. Mungkin akibat pemilihan pemain yang kurang tepat. Menyisakan laga kontra Irak, simak Bola Liar Jumat 10 Oktober pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Kembali di Kompas Bisnis Saudara dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Mas Bima, kita lanjutkan kembali tadi kalau sudah disinggung soal nih masyarakat udah bukan makan tabungan lagi nih tapi udah makan utang. Kalau datanya begini, gimana sebetulnya kualitas ekonomi kelas menengah sama kelompok rentan ini? Apakah stimulus yang katanya Menko Erlangga bisa mengobati daya beli, bisa nyetop tren makan utang itu tadi? Iya, kita dari awal sarankan bahwa stimulus yang bagus dan langsung kena kepada daya beli masyarakat itu sebenarnya adalah diskon tarif listrik. Hampir semuanya enjoy masyarakat dengan diskon tarif listrik. Tapi kenapa belum dilanjutkan lagi? Justru diganti dengan stimulus-stimulus yang masih sifatnya adalah eksperimental, masih coba-coba. Padahal pada waktu Januari, Februari kita merasakan diskon tarif listrik pada waktu itu sampai 1.300 VA. Dan itu kalau dinaikkan menjadi 2.200 VA misalnya diskon tarif listrik, dikasih 40% saja diskon. Itu pekerja akan happy, pasti akan happy karena uang yang digunakan untuk biaya listrik bisa dibelanjakan untuk keperluan lainnya. Nah ini yang menarik begini, efek dari stimulus yang terlalu kecil, ini terlihat pada penjualan eceran di Jakarta. Itu pada bulan September 2025. Itu ekspektasinya minus 16,8%, Bandung itu minus 6,1% secara tahunan. Kemudian ada lagi Medan ini memang perlu didorong peralihan dari basis komoditas yang sekarang kurang begitu bagus, dia harus cari model-model pertumbuhan yang bagus. Jadi itu harus dibantu oleh stimulus-stimulus dari sisi pemerintah. Jadi stimulus itu dua sisi, dia bisa kena kepada konsumsi lebih banyak, karena kita juga mendengar bahwa
pemerintah memang tidak mau menaikkan pajak. Tapi sebaliknya justru masyarakat sekarang minta bagaimana caranya Pak Purbaya menurunkan pajak yang menjadi beban kelas menengah. Apa itu? PPN. Jadi kalau PPN-nya bisa diturunkan dari 11 menjadi 8%, itu bisa membantu konsumsi lebih naik di kelas menengah. Sumbangan pajak lainnya nanti juga akan naik. Jadi nggak usah khawatir kalau PPN turun nanti rasio pajak gimana. Enggak. Justru kalau PPN-nya turun nanti rasio pajak bisa naik. Karena dibantu oleh pajak-pajak lainnya seperti PPh Badan dan juga dari Bea Cukai yang juga akan naik. Kemudian ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ini dari awal kita usulkan, Pak Purbaya kalau bisa ambil saja kebijakan, jangan hanya satu sektor pekerja, dua sektor pekerja PTKP-nya naik, tapi semua pekerja dinaikkan dari 4,5 juta rupiah menjadi misalnya 7 juta rupiah per bulan. Jadi yang tadinya bayar pajak PPh 21 menjadi tidak bayar, uangnya bisa dipakai buat yang lain. Nah, di Indonesia bagian timur ini kita agak concern dengan Manado. Manado itu dia minusnya 28,9% secara tahunan untuk penjualan eceran. Jadi warung-warung, toko kelontong, kemudian yang toko spare part otomotif, counter-counter pulsa, itu juga merasakan adanya tekanan. Nah di Manado ini harus dicari tahu nih, apa penyebabnya dan juga stimulus apa yang bukan generalisir secara nasional, tetapi dia bisa spesifik di daerah-daerah yang memang sedang mengalami kontraksi dari sisi penjualan eceran. Nah ini kita masih obatnya masih obat generik yang sifatnya adalah nasional. Padahal tiap daerah dia butuh insentif-insentif khusus. Apakah Manado perlu misalnya dipangkas anggaran transfer daerah? Saya kira enggak. Justru Manado karena penjualan ecerannya turun, tahun depan harusnya Pak Purbaya spesifik misalnya untuk dana transfer daerah yang ada di Manado, di daerah Sulawesi terutama, itu dinaikkan misalnya bukan minusnya 20% rata-rata, tapi dana transfer daerahnya bisa naik misalnya justru 30-40% di daerah-daerah yang menghadapi kontraksi atau tekanan. Nah ini yang belum dirumuskan based on daerah atau level provinsi. Ya, stimulus ada tapi jangan sampai ada dan tiada nih gitu. Jadi sifatnya kayak tadi ya, catatannya adalah jangan sampai eksperimental. Mas Bima, kalau optimisme masyarakat kita turun, kemudian juga Bank Dunia, IMF, OECD bilang ekonomi sulit nih tembus 5% tahun ini. Tapi pemerintah justru yakin bisa di atas 5%. Bahkan di triwulan 3 2025 masih bisa optimis ya di 5,1%. Mungkin nggak nih? Ya, mungkin tidak mungkinnya tergantung. Kenapa tergantung? Biasanya memang di akhir tahun belanja pemerintah bisa naik, bisa didorong. Tapi sekarang kan modenya adalah sedang mode austerity atau mode penghematan ketat. Maka apakah bisa berharap meskipun pencairannya 100%, dana di daerah ataupun di pemerintah pusat itu bisa mendorong konsumsi pemerintah bisa tumbuh lebih tinggi lagi? Itu belum tentu. Dibandingkan tahun lalu pastinya masih tetap negatif pertumbuhannya. Kemudian dari sisi investasi juga tergantung. Biasanya di kuartal ketiga dan keempat ini panen investasi yang tadinya komitmen jadi realisasi. Tapi investasi pun kalau masuk, pertanyaan berikutnya bukan hanya nominalnya, tapi juga serapan tenaga kerjanya gimana? Karena kita temukan investasi itu bukannya tidak masuk, masuk investasi langsung, tetapi lebih banyak ke padat modal. Serapan tenaga kerjanya semakin lama makin kecil. Jadi tergantung pemerintah sebaiknya satu sisi berpikir sisa akhir tahun ini mau diapakan. Karena saya tidak yakin 100% apa yang dilakukan Pak Purbaya, injeksi 200 triliun misalnya ke Bank Himbara, itu bisa langsung dirasakan pada akhir tahun 2025 ini. Bisa jadi efeknya ada dua nih. Kalau dia berhasil 2026 kuartal pertama pertumbuhan naik, atau kalau dia tidak berhasil jadi NPL, jadi kredit macet di kuartal pertama 2026. Pertaruhannya begitu kalau untuk yang stimulus 200 triliun. Jadi yang bisa digerakkan sekarang adalah bangun confidence, bangun kepercayaan dari para investor dan pelaku usaha. Bahwa kebijakan ini nggak berubah-ubah. Semua sedang nunggu. TKDN mau diapain Pak Prabowo? Kemudian dari sisi kuota impor itu mau diapakan? Karena makin tidak pasti kebijakan dan juga ada negosiasi dengan Amerika yang masih berlanjut, ini sebagian besar tahan diri untuk investasi di akhir tahun. Kemudian juga terkait dengan masalah birokrasi dan koordinasi lintas kementerian ini.
Ini saya kira Pak Purbaya ini menggantikan fungsi PCO, terutama PCO atau bagian komunikasi di bidang ekonomi nih. Nah ini kan perlu dilihat juga gitu ya, apakah itu yang perlu dilakukan oleh Pak Purbaya atau sebenarnya itu tugas oleh kementerian lainnya. Jadi jangan sampai Pak Purbaya jadi double job. Dia bikin press conference untuk menggerakkan sentimen, misalnya sentimen pasar, tapi jangan lupa bahwa yang dilihat oleh investor itu adalah kebijakan yang akan dilakukan dari sisi fiskal. Nah, ini yang saya kira pembagian tugas dan koordinasi lintas kementerian ini juga harus akrab. Yang terakhir juga apa yang terjadi dengan Pak Purbaya dan Pak Bahlil misalnya soal kilang minyak, kemudian soal impor LPG, beban subsidi. Nah, itu nggak boleh dibuka ke publik gitu. Itu harus di internal kementerian saja harus koordinasi dulu sebelum melakukan statement. Nah, itu yang dilihat oleh investor karena penggerak di kuartal ketiga dan 4 itu konsumsi rumah tangga Nataru, belanja pemerintah, kemudian realisasi investasi. Nah, ini yang harus dijaga dari sisi kepercayaan atau trust konsumen, trust ke investor. Ini yang kita lihat masih minus, masih belum. Masih belum. Oke, Mas Bima, kalau tadi ada optimisme bisa tumbuh di atas 5%, kalau dari Mas Bima sendiri dari Selios, estimasi pertumbuhan ekonomi tahun ini berapa nih? Kalau kita melihat kan Menkyu juga banyak kasih likuiditas ke sistem keuangan Indonesia. Ya, kalau kita proyeksikan itu ada di range 4,8 sampai dengan 4,9% untuk full year atau tahun penuh 2025. Memang ada beberapa faktor pendukung di akhir tahun. Momentum seasonal atau momentum musiman masyarakat belanja dan ada diskon untuk tiket pesawat dan lain-lain. Tetapi itu semua tidak cukup, sekali lagi bahwa masyarakat mau jalan-jalan pun dia akan cek dompetnya. Meskipun harga tiket pesawatnya diturunkan, belum tentu mereka akan menggunakan uang dari penghasilan ataupun simpanan untuk jalan-jalan. Jadi ada pertimbangan lain, sebagian masyarakat kelas menengah terutama ini akan menyiapkan dana lebih banyak untuk mempersiapkan tekanan di 2026. Nah, jadi uangnya lebih baik misalnya dihemat untuk keperluan belanja 2026. Karena sekarang ini yang menjadi pertanyaan juga, apakah misalnya iuran BPJS Kesehatan di 2026 itu akan naik? Karena itu juga harus dikelirkan dari sekarang. Nah, kita nggak pengen nanti ada gonjang-ganjing seperti PPN di akhir tahun yang membuat masyarakat bingung. Waktu itu PPN jadi 11 atau 12%, diputuskannya di tahun baru. Nah, ini sekarang yang sedang didorong agar diputuskan cepat BPJS Kesehatan iurannya gimana caranya ya tidak naik di 2026. Nah, itu akan mendorong masyarakat lebih banyak belanja di akhir tahun 2025 ini. Oke, diprediksi masih di bawah 5%, 4,8 sampai 4,9% full year. Ini tentunya jadi catatan untuk pemerintah soal bagaimana indeks keyakinan konsumen ini makin turun meskipun sudah kasih stimulus, tapi itu tadi jangan eksperimental, bisa dirasakan karena tadi punya cita-cita optimismenya pertumbuhan ekonomi bisa ya di kuartal 3 2025 bisa 5,1%. Terima kasih Direktur Eksekutif Selios Mas Bima Yudhistira sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Bima. Terima kasih Mbak Okta.